Salam untuk kita semua guru-guru KKR dimanapun kita berada, terkhusus di dalam kelas Sekolah Langkat ini. Pada saat hari ini kita akan membahas firman Tuhan melalui bahan sermon kita. Sebelum kita membahas firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat hari ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga masih bisa merasakan berkat Tuhan yang begitu besar mengalir di dalam setiap perjalanan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami akan membahas bagian dari firman Tuhan. Kiranya dari firman Tuhan yang kami bahas, kami dapat mengerti dan kami juga dapat mengajarkannya kepada anak-anak KKR. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat hari ini kita akan membahas firman Tuhan melalui bahan sermon kita yang diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai ayatnya yang 62. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Berdasarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62 tadi, maka tema yang sampai pada anak-anak KKR mulai dari balita, anak kecil, anak tanggung dan juga remaja, temanya sama, yaitu Petrus menyangkal Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat tema pada minggu ini yang sampai kepada kita, ya, yang sampai kepada anak-anak kita KKR, sebenarnya sudah tidak lagi asing bagi kita. Ya, kata-kata ataupun tema yang sampai kepada kita yaitu Petrus menyangkal Yesus sebenarnya tidak lagi asing kepada kita guru-guru KKR. Jadi guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menjelaskan bahan Alkitab dan tema kita pada minggu ini, ada baiknya kita ajak terlebih dahulu anak KKR kita untuk bernyanyi, ya, yaitu lagu Jalan Serta Yesus. Nah, setelah kita selesai bernyanyi, setelah kita selesai mengajak anak KKR untuk bernyanyi, baru kita menjelaskan teks dan firman Tuhan, begitu juga dengan tema yang sampai kepada kita. Nah, guru KKR yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema kita minggu ini tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Ya, Petrus menyangkal Yesus. Jadi melalui tema kita dapat menanyakan kepada anak KKR, siapa itu sebenarnya Petrus? Ya, kita dapat menanyakan kepada anak-anak KKR ketika kita mengajar anak KKR di dalam sekolah minggu, ya, siapa itu Petrus? Nah, guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, ya, yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian Petrus juga pernah berjanji dan berkata kepada Yesus bahwa ia akan selalu setia untuk mengikut Yesus. Ya, Petrus pernah berjanji kepada Yesus bahwa dia akan selalu setia untuk mengikut Yesus. Ya, dan dia tidak akan pernah menyangkalnya. Dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Bahkan Petrus juga sempat berkata kepada Yesus bahwa Petrus rela mati demi mengikut Kristus. Ya, Petrus rela mati demi mengikut Yesus. Ya, cukup menarik ya kita lihat janji Petrus kepada Yesus, perkataan Petrus kepada Yesus. Jadi guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi? Ya, kenyataan apa yang terjadi ketika Petrus sudah berjanji kepada Yesus? Ketika Petrus sudah berkata kepada Yesus bahwa ia akan setia, ya, ia akan rela mati di dalam situasi apapun demi mengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pada kenyataannya, ya, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan telah melanggar janjinya kepada Yesus bahwa ia akan setia di dalam kondisi apapun, ya, bahwa dia akan setia di dalam situasi apapun yang mengancam keselamatannya, dia akan tetap setia. Jadi guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Petrus menyangkal Yesus? Mengapa Petrus menyangkal bahwa dia kenal dengan Yesus dan dia juga sekaligus mengikut Yesus? Jadi apa yang terjadi? Mengapa Petrus menyangkal? Pada saat Petrus melihat Yesus, yang sedang dihukum dan dipukuli, ya, bersamaan dengan itu ada seorang hamba perempuan dan 2 hamba lainnya yang menanyakan kepada Petrus bahwa dia adalah pengikut Yesus, bahwa dia adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ketika Petrus melihat itu dan mendengarkan seorang hamba perempuan tadi dan 2 hamba lainnya yang mengatakan bahwa Petrus adalah pengikut Yesus, maka iman Petrus pun mulai goyah. Karena Petrus juga takut untuk dihukum sama seperti Yesus. Di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi Petrus melihat Yesus itu dihukum dan dipukuli, maka iman Petrus pun goyah. Ya, iman Petrus pun goyah karena dia takut dihukum sama seperti Yesus. Itulah alasan Petrus mengapa dia menyangkal Yesus. Itulah alasan Petrus mengapa dia melanggar janjinya, tidak setia kepada Yesus. Guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya sebelum Petrus menyangkal Yesus, terlebih dahulu ternyata Yesus sudah bernubuat dan mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya. Sebelum itu ternyata Yesus sudah mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi mendengar perkataan itu, ya, ketika Petrus mendengar nubuatan Yesus atau perkataan Yesus kepadanya, maka sebenarnya Petrus tidak percaya oleh perkataan Yesus itu. Petrus sebenarnya tidak percaya dengan nubuatan Yesus bahwa ia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Tetapi seperti yang kita katakan tadi,
apa yang terjadi bahwa Petrus ternyata tidak setia dengan perkataannya. Ternyata Petrus tidak setia dengan janjinya kepada Yesus, karena dia mulai takut, karena imannya mulai goyah ketika dia melihat Yesus dipukuli dan dihukum, ya. Maka dari itu dia menyangkal Yesus, karena ia juga takut senasib dengan apa yang dirasakan Yesus, ya. Jadi cerita ini dapat kita lihat di dalam keempat Injil, ya, kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Jadi guru KKR yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ya, setelah Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, ya, dan ayam pun berkokok, kemudian Yesus pun melihat Petrus, ya, karena apa yang dinubuatkan Yesus telah terjadi. Yesus pun langsung menatap Petrus ketika ayam berkokok, ya, bahwa apa yang dikatakan Yesus telah terjadi di dalam kehidupan Petrus, bahwa dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dan juga Yudas Iskariot sebenarnya ada persamaan, ya. Sebenarnya Petrus dan juga Yudas ada persamaan. Apa itu persamaannya? Ya. Persamaannya adalah mereka sama-sama tidak setia, ya. Mereka sama-sama tidak setia kepada Yesus. Kita tahu bahwa mereka berdua adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya. Tetapi apa yang membedakan? Ya, apa yang membedakan? Mereka berdua adalah setelah Petrus menyangkal Yesus, ya, apa yang membedakan mereka berdua, yaitu setelah Petrus menyangkal Yesus, dia langsung berlari dan menangis, ya. Dia langsung berlari dan menangis, mengakui kesalahannya di depan Tuhan. Petrus langsung mengakui kesalahannya ketika dia memang sudah menyangkal Yesus banyak 3 kali. Ketika dia sudah mengetahui bahwa dia tidak setia kepada Yesus, dia langsung berlari dan menangis untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Tetapi Yudas tidak seperti Petrus. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, ketika dia sudah tidak setia lagi kepada Yesus, ya, dia tidak sama seperti Petrus. Dia tidak mengakui kesalahannya hingga pada akhirnya Yudas mati bunuh diri, ya. Jadi itulah yang membedakan di antara mereka berdua. Jadi guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah berjanji, ya, bahwa kita akan tetap melayani Tuhan melalui anak-anak KKR di tengah-tengah gereja Tuhan, ya. Kita sudah berjanji di dalam diri kita masing-masing, kita sudah berjanji kepada Tuhan kita untuk selalu setia melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan melalui anak-anak KKR. Jadi ketika kita berjanji, kita harus setia kepada janji kita, ya. Ketika kita sudah mengucapkan janji, harusnya kita harus setia kepada janji kita, bahwa kita setia di dalam melayani Tuhan, ya. Kita harus setia dalam tanggung jawab kita, ya. Jangan kita sama seperti Petrus. Ketika kita mendapat tantangan, kita mulai goyah. Ketika kita mulai mendapat tantangan, iman kita goyah, tanggung jawab kita tinggalkan, ya. Jangan seperti itu. Jadi dari pelajaran itu, dari cerita Petrus ini tadi, ya, kita juga dapat mengajarkan kepada anak-anak KKR supaya mereka bisa belajar dari cerita Petrus yang telah mereka dengarkan, ya. Supaya mereka dapat juga setia kepada janjinya, setia kepada perkataannya, supaya anak-anak KKR bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dari kita mengajarkan kepada anak KKR dari cerita Petrus, ya, anak KKR dapat tahu bahwa begitu pentingnya janji itu, ya.
begitu pentingnya setia itu terhadap sesuatu hal. Terlebih kita harus setia kepada Tuhan. Ya. Kita harus setia, anak-anak KKR harus setia kepada janjinya, bahwa dia telah berjanji untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut Kristus. Ya. Jadi dari cerita Petrus, kita sebagai guru KKR dapat menjelaskan kepada anak-anak KKR supaya mereka dapat tetap setia kepada perkataannya, kepada janjinya, supaya anak-anak KKR yang ada di dalam gereja kita GBKP ya, dapat menjadi anak-anak, ya, dapat menjadi generasi muda yang menjadi berkat di dalam setiap kehidupannya, di tengah-tengah kehidupannya, terlebih di dalam gereja Tuhan. Jadi guru-guru KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita Petrus tadi kita juga dapat mengajarkan kepada anak-anak KKR, ya, kita dapat mengajarkan 3 hal kepada anak KKR dari cerita Petrus yang kita dengarkan, yaitu yang pertama, anak-anak Tuhan harus jujur, ya. Kita harus mengajarkan kepada anak KKR supaya anak-anak Tuhan harus jujur dan jangan pernah berbohong, ya. Terkhusus dia tidak berbohong kepada keluarga atau kepada orang tua. Kemudian yang kedua, anak-anak Tuhan harus setia kepada Tuhan, ya. Kita harus mengatakan atau menegaskan kepada anak-anak KKR, terkhusus kita sebagai guru-guru KKR, ya, kita harus setia kepada Tuhan melalui kita mengajar anak-anak KKR. Kemudian dari itu kita mengajarkan kepada anak-anak, ya, bahwa mereka juga harus setia kepada Tuhan, karena Tuhan kita Yesus rela mati demi manusia, ya. Karena Tuhan kita Yesus rela mati demi menebus dosa-dosa kita manusia, demi menebus kesalahan-kesalahan kita manusia. Kemudian yang ketiga, anak-anak Tuhan harus menjadi teladan bagi semua orang dan juga bagi keluarganya, ya. Jadi inilah bahan sermon yang sampai pada kita guru-guru KKR. Kiranya dari bahan sermon yang kita dengarkan dapat dimengerti dan dapat diajarkan kepada anak-anak kita KKR. Kemudian dari sermon yang kita dengarkan pun bisa kita kembangkan lagi, ya, di dalam pengajaran kita kepada anak KKR, terkhusus di dalam sekolah minggu, ya. Jadi inilah bahan sermon yang dapat kami sampaikan. Kiranya dari bahan ini kita dapat menjelaskan kepada anak-anak tentang cerita Petrus yang telah kita dengarkan tadi, ya. Jadi ini firman Tuhan yang sampai kepada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan pada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu, karena berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat hari ini, kami masih bisa menghembuskan nafas kehidupan kami Tuhan. Sebentar tadi Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan dari firman Tuhan yang kami dengarkan, melalui cerita Petrus yang kami dengarkan, kami dapat belajar Tuhan bahwa kami selaku manusia juga harus setia kepada Sang Pencipta kami, yaitu kepada Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kepada kami guru-guru KKR. Kiranya dari bahan sermon yang kami dengarkan, kami juga dapat mengajarkan kepada anak-anak KKR supaya mereka juga dapat setia dalam setiap perkataannya, dalam setiap janjinya kepada Tuhan. Hanya inilah doa kami Tuhan. Kami datang berdoa melalui anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.